Karena bagi kami Tuhan Yesus adalah Dia Tuhan, Dia Imam, Dia Nabi. Bagi kami apa yang Yesus lakukan sudah sempurna. Karena ketika Dia disalib, perkataan ke-6 disalib, Dia berkata dalam bahasa Yunani, tetelestai, sudah selesai. Itu begini, Islam menggunakan simbol bulan dan bintang, Ka'bah. Tapi umat Islam dilarang menjadikan Ka'bah, bulan dan bintang sebagai unsur ketuhanan. Nah, di Kristen dihadirkan salib, orang yang tersalib, dan kemudian dijadikan sebagai unsur rumus ketuhanan filosofis Yesus. Dulu perempuan bertanya, bukankah kau pengikut Yesus? Dia ketakutan, Pak. Dia menyangkal. Kenapa? Karena belum ada Roh Kudus. Itulah yang Yesus maksudkan. Engkau belum sanggup menanggungnya. Baru sekarang saya tahu apa beda setan dengan pendeta. Dua-dua alat iblis. Pendeta tepuk tangan, haleluya, haleluya. Jemaahnya haleluya. Kami tetap memposisikan Isa sebagai seorang nabi. Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Prinsip teologi itu yang harus didebat. Jadi bukan persoalan, bukan fakta teologis yang didebat, fakta antropomorfistis, simbol-simbol yang dipakai setiap umat antropos. Itu begini, Islam menggunakan simbol bulan dan bintang, Ka'bah. Tapi umat Islam dilarang menjadikan Ka'bah, bulan dan bintang sebagai unsur ketuhanan. Nah, di Kristen dihadirkan salib, orang yang tersalib, dan kemudian dijadikan sebagai unsur rumus ketuhanan filosofis Yesus. Semua teori kitab Kristen itu adalah bahasanya menggunakan bahasa filsafat. Maka setiap orang yang menjadi pendeta mengkonsentrasikan ilmu strata 1, tujuannya untuk menjadi pendeta dengan konsentrasi teologi kependetaan adalah untuk mencapai derajat sarjana teologi. Dia mempelajari ilmu filsafat. Orang menjadi pastor kuliah 7 tahun 14 semester, tujuannya mempelajari seminari filsafat. Jadi agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Dari mana Ustaz? Karena semua kalimat teori Bible Kristen, atau disebut dalam bahasa teologinya sola scripture. Scripture, tulisan kitab Bible Kristen itu mengandung fakta-fakta, rumus, spekulasi maka ketuhanan yang dianut oleh Kristen adalah spekulasi ketuhanan, spekulasi filsafat. Karena bagi kami Tuhan Yesus adalah Dia Tuhan, Dia Imam, Dia Nabi, dan Dia Nabi yang terakhir. Setelah Yesus datang lalu Dia mati di Golgota, semua prinsip keimaman dalam Yahudi dibatalkan seturut Efesus 2 ayat 15, ya. Dan juga semua nabi-nabi, tidak ada lagi nabi-nabi setelah Yesus. Kalau ada orang yang disebut nabi atau dalam gereja ada karunia kenabian, itu bukan pribadinya nabi, tapi fungsi atau perannya sebagai nabi. Tapi sosok nabi setelah Yesus itu tidak ada lagi. Di zaman akhir pada waktu kedatangan pertama, itu semua nabi-nabi sudah tidak ada lagi. Jadi kami menolak siapapun yang menyebut dirinya nabi, lalu seolah-olah dia adalah penuntun kami. Tidak ada. Bagi kami apa yang Yesus lakukan sudah sempurna. Karena ketika Dia disalib, perkataan ke-6 disalib, Dia berkata dalam bahasa Yunani, tetelestai, sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai, maksudnya ialah kita tidak perlu lagi ya penyelesaian yang lain, ya. Bahwa Yesus sudah menyiapkan jalan satu-satunya ke surga. Artinya untuk masuk ke surga hanya butuh Kristus. Dan pekerjaan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Paulus yang bodoh-bodohi. Paulus lihat begini, dia datang dalam rupa yang sangat spektakuler. Artinya tidak melalui fakta biologis, tidak ada konotasi seks. Isa dilahirkan, Yesus dilahirkan tanpa hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Posisi ini masih sama dengan Al-Quran. Isa ibnu Maryama rohulillahi wa kalimatullah. Bahwa Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimatullah. Sama, atau dalam bahasa teologi Kristen, logos. Tapi kalau di Eropa udah nggak mempan. Amerika sudah nggak mempan karena kecerdasan IQ mereka sudah 200. Kalau di Indonesia kan 300. Ya, Petrus pernah berjanji dengan semangat di dalam perjamuan malam seturut Markus pasal 14 mulai ayat 26, 27, 28, 29 sampai ayat 30 bahwa semua boleh tergoncang imannya, tapi aku tidak. Tapi Yesus bilang,
Petrus, hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Dan terbukti, dengan kekuatan Petrus sendiri, tidak bisa. Jadi pengertian, kamu belum bisa menanggungnya, artinya apa? Yesus belum mati di Golgota, dan Roh Kudus belum dicurahkan. Itu saja, Pak. Tidak bisa melebar kemana-mana. Ya. Nah, jadi ternyata, memang banyak ajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-murid, Pak. Perhatikan, banyak ajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-murid, tetapi terbatasnya mereka. Sehingga mereka tidak mampu menanggungnya, Pak. Misalnya, ketika Yesus berkata, bahwa dia akan menderita, dia akan mati, dia akan bangkit. Murid-murid tidak paham itu. Makanya pada waktu Yesus mati itu, mereka kecewa. Klopas dan temannya mau menuju Emmaus, Thomas tinggalkan persekutuan, mereka ketakutan, lalu mereka kembali kepada pekerjaan lama. Tapi nanti setelah Roh Kudus turun, dan Roh Kudus itu bukan manusia, sudah pasti bukan Muhammad, itu Roh Kudus turun ya. Pada waktu Roh Kudus turun itu, Pak, nah disitulah Petrus kuat. Makanya pengkhotbah pertama yang melalui khotbahnya 3.000 orang bertobat, itu Simon Petrus, Pak. Dan di depan pengadilan, Petrus bisa berkata dengan kekuatan Roh Kudus, bahwa di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat, kecuali nama Tuhan Yesus. Dulu, perempuan bertanya, bukankah kau pengikut Yesus? Dia ketakutan, Pak. Dia menyangkal. Kenapa? Karena belum ada Roh Kudus. Itulah yang Yesus maksudkan, engkau belum sanggup menanggungnya. Paulus yang bodoh-bodohi. Paulus bilang, Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Inilah tubuh Kristus. Roti yang dipotong-potong. Wow, makanlah. Habis makan roti, ini kalau ada mantan kafir di sini pasti tahu dia. Hah? Ini roti sudah dimakan. Roti tawar dipotong-potong, beli sama Cina kafir. Sekarang di depan kalian anggur perjamuan sebagai lambang penembusan darah Kristus. Ambillah, minumlah. Ibu-ibu yang nggak biasa minum alkohol, pulang dari gereja sudah miring begini. Miring, kenapa? Mabuk. Turun dari atas, majelis gereja bilang, Tuan, ada apa? Itu anggur masih banyak, mari kita habiskan darah Yesus. Ayolah, keluarkanlah dia. Jubah sudah dibuka, jubah hitam saya. Dulu waktu saya masuk Islam masih saya bawa, sekarang saya sudah bakar. Dari mana sekarang? Jubah setan. Udah taruh di botol begitu, minum saya dengan majelis gereja. Nah, kalau pendeta duduk begini, majelisnya dibawa. Karena mereka takut sekali dengan pendeta. Hormat sekali dengan pendeta. Kita ini imam berdua, kita langkahi di kepala. Karena cepat-cepat mau pulang, pergi urusan bisnis. Habis doa, masuk ke dalam ruangan begitu, mabuk. Udah buka dada begini. Keluar dari ruangan gereja, pulang ke rumah saya. Sampai di rumah istri saya jemput. Kamu ini pendeta atau setan? Karena saya sudah mabuk. Apa beda setan dengan pendeta? Dua-dua alat iblis. Baru sekarang saya tahu, apa beda setan dengan pendeta? Dua-dua alat iblis. Jadi itu, bersyukur saya dapat hidayah. Begitu saya masuk Islam, jengkel sekali setan dengan pendeta. Sama. Di Eropa diajak ke gereja, enggak. Di gereja cuma pendeta, 2 oma-oma, 2 opa-opa. Pendeta tepuk tangan, haleluya, jemaahnya haleluya, karena sudah tua, sudah pikun. Di Indonesia gereja masih laku. Di Indonesia gereja masih laku. Di Eropa, Amerika, Asia, Afrika, gereja sudah nggak laku. Orang bule jual, jadikan pub, diskotik, billiard table, coffee house. Dijual, dijadikan diskotik, restoran dan lain sebagainya. Jadikan meja biliar, jadikan pusat perjudian. Gereja Indonesia masih laku. Tapi coba kita sodorkan kepada orang bule, orang pintar, orang jenius. Ini Al-Quran, Holy Quran. Dia baca. Asal dia baca, insya Allah. Laqad ansalna ayati mubainatin wallahu yahdi mayasya'u ila siratim mustaqim. Makanya argumen-argumen orang Eropa, orang Amerika, semua yang masuk Islam termasuk saya, yang paling bodoh ini, begitu kami membaca Al-Quran, Masya Allah, kaget saya. Al-Quran tahu dusta kita di pendeta ini.